sari putih bersih, kacamata hitam, gigi emas, dialah Gangubai. Gangubai atau Nyonya Ganggu adalah sosok yang sangat karismatik, disegani dan paling berpengaruh di kawasan lokalisasi. Siapa sangka kisah masa lalunya sungguh pahit. Dari seorang gadis lugu yang ditipu hingga terperangkap menjadi seorang pekerja seks dan kini menjadi seorang legenda yang memperjuangkan hak teman-teman sekotanya untuk hidup layak. Alia Bhatt sukses membius penonton dengan akting ciamiknya sebagai Gangga yang lugu dan berubah menjadi Nyonya Ganggu yang tegar penuh karisma. Judul film ini adalah Gangubai Kathiawadi, disutradarai oleh The Legend Sanjay Leela Bhansali yang tak usah perlu diragukan lagi. Seorang gadis cantik jelita bernama Gangga yang tumbuh di keluarga cukup terpandang di desanya. Memiliki impian menjadi seorang aktris, Gangga diiming-imingi oleh pacarnya akan dipertemukan dengan produser film di kota Mumbai. Gangga dibujuk pacar keparatnya itu untuk kabur dan naik kereta bersamanya. Gangga yang polos mau saja kabur mengikuti pacarnya ke Mumbai. Ia bahkan menyolong perhiasan mamanya sebagai bekal perjalanan. Sesampainya di tempat tujuan, Gangga dibawa masuk ke sebuah rumah yang katanya milik bibinya. Tempatnya kumuh dan banyak berceceran wanita-wanita dengan pakaian binal. Gangga awalnya sangat risih, tapi oleh pacarnya dia dibujuk untuk bertemu Bibi Sheila. Ternyata Bibi Sheila ini adalah seorang mucikari di daerah tersebut. Pacarnya ini ternyata menjual Gangga kepada Bibi Sheila, pemilik rumah bordil di daerah itu. Si kampret ini juga membawa kabur perhiasan Gangga. Gangga menangis mencari-cari si kampret. Ia dikurung di sebuah kamar oleh Bibi Sheila sampai ia tak doyan makan dan lemes. Gangga tak punya jalan keluar lagi. Ia terpaksa menjadi pekerja seks di rumah bordil Bibi Sheila. Pelanggan pertamanya datang, seorang dokter. Ia sangat puas dengan servisannya Gangga. Bibi Sheila sangat senang karena mendapat bayaran mahal. Gangga bak raga yang ditinggal separuh jiwanya. Ia bengong akan hal yang baru saja ia perbuat. Bibi Sheila memberikan bayaran Gangga, tapi lembaran-lembaran uang itu ia bakar. Dan saat itu Gangga bilang bahwa namanya berubah menjadi Ganggu. Ganggu menjadi idaman di kalangan bisnis perlendiran itu. Nilai jualnya sangat tinggi. Namun naasnya suatu ketika ia mendapat klien yang menganut paham sadisme. Ganggu dipukulin, dicelurit-celurit sampai mendapat 30 jahitan di seluruh tubuhnya. Bibi Sheila enggan ambil pusing karena ia mendapat bayaran tinggi. Ganggu hanya dibawa ke rumah sakit saja. Ganggu merasa ia diperlakukan tidak adil. Meskipun pekerjaannya hina, tak seharusnya ia mendapatkan kekerasan seperti itu. Ganggu lantas mendatangi markas mafia Abah Lala. Ia mengungkapkan bahwa salah satu anak buahnya menganiaya dirinya. Ia tak bisa menuntut keadilan kemanapun. Gangga ingin Abah Lala menghukum anak buahnya tersebut, dan juga ia ingin memohon perlindungan agar hal tersebut tidak terulang lagi kepada dirinya atau PSK-PSK yang lain. Abah Lala menyetujuinya. Kali kedua, anak buah Abah Lala datang lagi ingin memakai jasa Ganggu dan diperbolehkan oleh Bibi Sheila. Tetapi saat si kampret mau melancarkan aksinya, pasukan Abah Lala datang lalu memukuli si kampret hingga babak belur. Dari kejadian tersebut tidak ada lagi yang berani macam-macam kepada Ganggu karena Abah Lala bilang Ganggu merupakan adiknya. Bibi Sheila sakit parah dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Ganggu diberi amanah oleh kawan-kawan di rumah bordil untuk menggantikan posisi Bibi Sheila dan tak perlu bekerja, yang penting ia bisa melindungi kawan-kawannya dari klien-klien keparat. Ganggu pun setuju dan ia kini menjadi mucikari paling muda di kota itu. Ia kini hanya memakai, suatu hari datanglah tukang jahit sari langganannya. Penjahit itu punya asisten ganteng bernama Afsan dan mereka pun berpacaran. Ganggu sedikit terusik dengan pencalonan wali kota atau presiden di kota tersebut. Saingan terberatnya adalah Nyonya Razia yang lebih lama tinggal di kota. Ganggu meminta bantuan Abah Lala untuk koalisi bisnis alkohol di kawasan itu. Dan Abah Lala setuju dengan sistem bagi hasil. Ganggu bisa menggunakan uang tersebut sebagai bekal kampanye pencalonan wali kota. Satu trik Ganggu yang patut diacungi jempol ketika membelokkan seluruh warga kota untuk tidak hadir di kampanye Nyonya Razia dan menggantinya dengan nobar
layar tancap bersama. Hal tersebut membuat Nyonya Razia sangat benci kepada Ganggu, namun Gangubai tetap woles. Satu jurus pamungkas Ganggu untuk menarik simpati dari masyarakat kota, yaitu mengadakan pesta pernikahan di kawasan pelacuran. Hal yang sangat mustahil terjadi di waktu-waktu sebelumnya. Gangubai menikahkan anak Kusum dengan Afsan, kekasih hatinya. Pernikahan yang sungguh mengiris hati. Pengorbanan Gangubai sungguh layak mendapatkan kemenangan menjadi wali kota. Gangubai merayakan kemenangannya dengan memasang gigi emas. Puncak konflik terjadi ketika salah satu sekolah yayasan yang sangat religius keberatan kalau gedung sekolahnya berdekatan dengan kawasan prostitusi. Pihak sekolah ingin kawasan itu digusur. Ganggu didampingi Abah Lala memperjuangkan hak dari kawasan untuk tetap memperoleh tempat tinggal. Bahkan Ganggu mendatangi pendeta selaku kapsek yayasan itu dan terang-terangan menolak penggusuran sekaligus mendaftarkan anak-anak dari PSK itu di sekolah tersebut. Cara yang tegas dan berani dari Gangubai menarik simpati dari seorang jurnalis bernama Amin Faizi. Ia pun ingin mendapat wawancara eksklusif dengan Gangubai. Gangubai berhasil menjadi sampul majalah Aina atas perjuangan mencari hak pendidikan bagi anak-anak kawasan prostitusi. Gangubai juga mendapat tawaran khusus untuk berpidato di Azad Maidan, di mana perkumpulan itu akan dihadiri oleh pejabat-pejabat dan juga diliput oleh berbagai media. Teman-teman Gangubai sangat mendukung Ganggu agar menyuarakan hak-hak PSK sebagai manusia dan warga negara. Dan inilah pidato Gangubai yang sangat brilian itu. Tak sedikit orang yang mencibirnya sebelum pidato, tapi hal itu tak memadamkan tekad Nyonya Ganggu untuk menyuarakan apa yang selama ini menjadi problematika PSK. Pidato Gangubai mendapat tepuk tangan riuh dari hadirin yang datang. Gangubai bahkan mendapat kesempatan bertemu dengan Perdana Menteri India secara langsung. Ganggu mengungkapkan betapa susahnya anak-anak PSK mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan kini rumahnya akan digusur. Padahal mereka taat membayar pajak dan juga tak minta untuk terlahir menjadi seorang PSK. Hal tersebut mengetuk hati Perdana Menteri. Permohonan dari Gangubai dikabulkan. Kawasan prostitusi tidak jadi digusur dan anak-anak bisa sekolah lagi. Ganggu menjadi seorang yang sangat berpengaruh, bahkan posternya dipajang di sepanjang jalan dan di sepanjang 50 tahun mendatang. Ia dihormati dan disegani oleh semua kalangan, bahkan Nyonya Razia yang dulu benci sekarang menghormatinya. Inilah Gangubai, tokoh pejuang hak asasi PSK yang melegenda. Film ini sangat layak untuk ditonton, mengangkat tema yang tidak biasa bahkan masih tabu di kalangan tertentu. Sekian dan terima kasih.